Oke, Cosmoners, Mas Alex sudah duduk di singgasananya. Artinya beliau sudah siap untuk bahasa gue bagus Aku ya. tuh udah siap dari beberapa hari lalu. Aku ketemu Mas Alex di sebuah acara. Aku enggak. Aku digangguin. Oh, kalian mulai bikin geng. Iya dong. Kalian geng up. Oke, fine. Yes. Mas Alex. Mas Alex dari pembelaan apa? Kan? Enggak. Sama Mas Alex. Agak anak baik hari ini. Iya. Apalagi nih? Kita ketemu terus gimana, Ji? Kita ketemu juga dari hari Selasa. Aku udah prepare. Kita akan berjumpa. Padahal dibilangin di teleponnya enggak masuk. Ngeselin banget deh Cosmoners. Iya loh, aku nggak masuk. Aku gitu. Kesel banget loh Cosmoners. Takajui aku karena hari ini Mas Alex ibarat kata seperti judul acara, judul atau tema topik kita, Quantum Leap. Hadir tiba-tiba untuk membahas Quantum Leap at Work, strategi mempercepat perjalanan karir yang lebih kredibel dalam waktu yang relatif lebih cepat. Karena ternyata ya Wet ya, gue juga baru notice memang banyak orang yang mungkin gini ya Mas, mencintai atau tipe orang kan macam-macam ya Mas. Ada orang yang nggak apa-apa, gue tuh nerima. Emang semua itu ada yang memang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lama. Ya mungkin memang prosesnya lama ya butuh, mungkin ya yang nggak masalah juga gue proses lama. Mungkin ada yang bilang dengan proses lama gue akan lebih matang. Tapi pada dasarnya ternyata aku juga bertemu dengan orang-orang yang, gue nggak suka proses lama ini gitu loh. Gue ingin agak lebih cepat, bisa nggak gitu? Karena gue mampu kok gitu. Oke. Ini aneh loh. Sambil adjusting soalnya. Jadi gitu. Ini sebenarnya ngomongin soal quantum leap ya Mas ya. Pusing ya Mas ya. It's okay Mas. Emang gitu kadang-kadang hadapin dia pagi-pagi. Saya lebih pusing dengan tadi suaranya kayak berasa di dalam air Kakak. Oh gitu. Glubuk-glubuk gitu ya. Oke, udah jelas sekarang. Oke, Mas. Ini sekarang kita ngomongin soal quantum leap ya. Apa sih definisi quantum leap di dalam karir? Iya, itu kali ya. Karena kalau quantum leap yang aku tahu film zaman dulu. Iya. Ingat gak sih? Tadi gue bilang Mas iya. Muncul. Kalau quantum leap itu lawannya adalah kita bicaranya kalau orang sekedar berlari biasa. Ini kok quantum leap tuh lompat yang sampai orang bilang gini, gue udah lari kok tiba-tiba dia bisa 3 kali lebih ada di depan gue. Ada di depan gue ya. That's the quantum leap. Satu lompatan yang lebih kalau kita bicara tidak lazim dibandingkan kalau orang sekedar berlari biasa. That's the quantum leap. Itu quantum leap. That's the quantum leap. Kayak misalkan kalau zaman dulu tiba-tiba ada orang yang lompat kelas tuh. Ya kan? Akselerasi gitu kan. Itu tiba-tiba loh, kita mulai dari kelas 1 SD yang sama, tiba-tiba dia kelas 3. Dia kelas 3 gitu. Ngeselin situ. Nah, bagaimana dengan kalau orang masuk di dalam organisasi, bareng-bareng masuknya kan kadang-kadang ada yang disebut dengan seperti manajemen trainee dan lain-lain. Mereka start dari garis start yang sama. Bahkan dalam 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun aja, itu saya yakin bahwa mereka sudah ada di titik yang beda-beda. Sehingga saya selalu men-challenge mereka, men-challenge kita semua, apa yang bisa kita lakukan untuk sekedar bahwa kita tidak menjalani hari dengan hasil yang 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi tiba-tiba 1 tambah 1 sama dengan 4, 5 atau 6. Jadi itu membuat orang berpikir apa yang harus dilakukan dengan cara berbeda. What kind of innovation dari cara kerja yang membuat hasilnya itu lebih effortless, tapi hasilnya yang lebih maksimal. Itu yang sedang kita bahas sekarang. Mas, untuk bisa quantum leap itu, untuk kita bisa lompat lebih jauh dari yang lain dalam karir kita harus punya goals dulu. Ya, sebelum kita sampai ke situ, berarti is it something yang apa ya? Mungkin gini, salah nggak sih kalau orang tuh nggak punya goal dalam meniti karir, atau tipe orang yang let it flow, let it go, Mbak barusan merubah lirik. Mbak barusan merubah lirik. Mbak pasti masih emosi karena lukisan ketahan bea cukai ya. Sama loh Kakak. Gimana Mas? Kalau bilang salah dan benar, kadang-kadang kan ada orang suka nyolot ya. Kalau dibilang salah lo nggak punya tujuan gitu. Kita diskusikan aja manfaatnya tujuan tuh apa. Tujuan itu kan memberikan sense of direction. Biar gak hilang arah, gak salah arah gitu. Jadi bukan masalah salah atau enggak, cuman kita tanya lagi sama diri kita, kita berasa punya sense of direction nggak tiap hari? Bayangin aja kalau kita ke toko buku sekarang, Kak Iwet dan Kak Inji bayangin lagi mau ke toko buku, udah sampai di depan toko buku yang gedenya sehoha-hoha itu.
lagi nggak punya keinginan mau beli buku apa, itu kan kemudian akan ngacak ya, pergi ke section yang mana kan, ngacak aja gitu. Terus tiba-tiba yang diambil pensil, mulai ngarang tuh, kertas kado gitu. Terus pulang ya bawa sesuatu, tapi antara gini, ini sesuatu yang gue butuhin, gue perluin, atau tadi cuman asal ngambil aja. Sama begitu kita mulai hari, sama seperti kayak mau masuk ke toko buku. Kalau nggak punya tujuan, ya tinggal hanya sekedar dijalanin aja. Di akhir hari kita cuma bilang gini, tadi gue ngapain ya? Gitu. Kita kembalikan lagi ke Cosmoners, mau punya atau enggak, larinya ke arah apakah setiap langkah kita lakukan dengan 2 langkah ke depan atau 2 langkah di tempat, itu ngaruhnya adalah di sense of direction. Oke. 2 langkah ke depan, atau jangan 2 langkah supaya berasa kelihatan effortnya, 10 langkah ke depan. Dengan 10 langkah ke belakang, dengan 10 langkah di tempat. Capek dari fisik bisa sama, karena 10 langkah nih. Tapi capek hatinya beda. Bayangin kita udah ngerasa ngelangkah 10. Loh, kok gue mundur ya? Loh, kok gue di tempat ya? Itu yang buat saya analogi yang paling pas untuk bahwa sense of direction itu gunanya apa? Capek tapi tiba-tiba lebih mencapai sesuatu. Capeknya sama tapi hasilnya beda. Yes. Ya, Mas, ya? Karena terarah untuk sesuatu yang memang kita targetin. Oke. So either we wanna have a quantum leap in our career or not, having a goal is a must. Yes. Oke. Kita tahan di situ dulu. Kayak lukisan. Kamu pasti ya, dia yang nahan, Mas. Iya. Dia. Mentang-mentang lu ya? Kawinannya gimana mereka ngelihat lukisan gitu ya. Kamu yang ambil kakak? Lu pasti lu yang nahan. Mereka geng up. Oh no. Nero 2. Kita geng Nero 2. Dan kemana-mana ya. 90.4 Cosmopolitan FM, your personal station for modern women. Kita balik lagi Cosmoners yang ngomongin soal quantum leap di dalam karir kita. Dimana tadi Mas Alex sudah menjelaskan bahwa quantum leap dalam pekerjaan itu lebih kepada gini. Effort yang dikeluarkan, oke, kita tidak boleh bilang minimal ya, tapi smart, menghasilkan efek yang impactful, yang double dibandingin triple dibandingin orang lain. Betul. Jadi kalau ngomong maksimal juga aku nggak suka, Mas. Lebih seneng impactful sih sebenarnya. Impactful, optimal. Iya. Dan itu barusan dilakukan Angie. Hah? Tuker dong 50 ribuan. Gitu, terus Iwet kan ngeluarin dompetnya ya. Jadi Cosmoner, Angie butuh 50 ribuan. Dia ngeluarin 100 ribu. Selembar ya, Mas? Selembar. Terkadang 50 ribuan 3. Panik seperti biasa, Kak. Dengan gaya seperti itu orang nurut dong. Oke. Kak Iwet ngeluarin 50 ribuan 3. 2 dulu. Ditukar dengan 100 ribu. Jadi Kak Iwet ditukar 50 ribunya, yang jumlahnya 150 ribu totalnya dengan 100 ribu. That's quantum leap. Menukar, kalau orang biasa nukar 100 ribu dengan 50 ribuan dapat 2. Iya. Kalau dia dapat 3. Terus nurut ya kan? Nurut. Gua nurut, Mas. Antara satu yang licik sama yang hodop ketemu. Pasrah bongkoan. Abdi dalam bomba gitu dari judulnya. Quantum Leap. Sekarang kita panggil Miss Quantum Leap ya. Nggak ngerti lagi udah. Aneh dasar. Bukan quantum leap, Mas. Apa? Ini jiwanya premanisme aja. Ketua Nero. Bener. Geng Nero balik lagi. Gitu kan. Aduh Tuhan. Oke, kita balik lagi sekarang yuk ngomongin quantum leap ini. Jadi apa sekarang yang harus dilakukan? Setelah tadi kita tahu definisinya, lalu apa nih supaya si quantum leap ini dalam karir kita tercapai? Selalu memikirkan cara yang berbeda, bukan sekedar mau menjadi berbeda dibandingkan orang lain, tapi cara yang berbeda yang membuat kita bilang gini, kita sudah melakukan cara ini sekian lama dan hasilnya adalah ini. Adakah cara lain yang bisa dilakukan untuk membuat hasilnya berbeda, impactful, double, triple, dan seterusnya? Saya pernah kasih challenge di sebuah kelas, di beberapa kelas dalam kelas leadership. Benar-benar ini challenge-nya real nih, Wetji. Jadi saya memberikan mereka duit 50.000 rupiah, nggak banyak sih. Per kelompok biasanya sekitar 5 atau 6 orang. Anggaplah kita bicara 5 orang. Ada 4 kelompok karena kelasnya jumlahnya 20. Masing-masing saya bedakan gini. Kalian punya waktu 30 menit, uang 50.000, dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Modal sama, saya bilang. Setengah jam dari sekarang kumpul lagi di kelas. Presentasikan impact apa yang sudah kalian buat
dengan modal yang sama tersebut, 50.000, 30 menit, 5 kepala. Oke. Selama ini saya melihat hasil yang dilakukan oleh teman-teman di kelas, itu saya lihat belum dilakukan sebuah quantum leap. Kenapa? Karena mereka kemudian keluar dari kelas, melihat udara luar betapa panasnya, apa yang bisa mereka kemudian lakukan dengan 50.000, biasanya membelikan minuman atau makanan kecil buat orang-orang di sekitar situ, dikasih ke tukang ojek, terus mereka foto dan mereka bilang mereka happy loh dikasih minuman, nggak pernah ada orang yang ngasih minuman. Terus misalkan saya jadi orang yang jahatnya, saya bilang gini, kalau kamu ngasih minuman ke saya akan mikir kagak ada hubungannya tiba-tiba ngasih minuman, jangan-jangan ini ada racunnya nih, gitu. Quantum leap yang pernah terjadi, yang pernah saya tahu, ini adalah seperti ini. Bayangin bahwa kemudian bahkan anak-anak ini nggak keluar dari kelas, oke? Mereka nggak kemudian terkungkung dengan 4 dinding tersebut. 5 orang tiba-tiba bisa menjadi 800 orang. Apa yang dilakukan? Mereka bilang gini, Twitter lu jumlah follower lu berapa? Facebook lu berapa? Dan seterusnya. Kalau kemudian ngepost di BB gitu, dengan kemudian yang di dalam list BB-nya dia berapa. Terus kemudian mereka ngepost lu ide di Twitter dan kalau punya 50.000, punya ide nggak 50.000 ini bisa dijadiin apa untuk bisa membuat perubahan yang paling besar, paling keren, paling impactful? Kalau mereka dengan 50.000 tadi. Yes. Kalau mereka cuman hanya mikir dengan kepala mereka sendiri, berarti idenya datang dari 5 orang. Tapi kalau mereka menggunakan teknologi, mereka bahkan nggak perlu berbangkit dari kursi mereka untuk mendapatkan ide. Mereka menggunakan teknologi tersebut untuk nge-grab linknya mereka, dalam hal ini adalah follower-follower mereka. Anggaplah 800, kita cuman ambil 10%-nya aja yang pas lagi saat itu ngebaca, udah 80. Dari 80 paling cuman misalkan anggaplah 1/4-nya yang merespon, berarti sudah hanya 20. 20 tambah 5 kepala udah 25. Lebih baik dibandingin kelompok lain yang kemudian hanya menggunakan 5 kepalanya. And they got the idea. Mereka kemudian dapatkan ide yang terbaik. Yang kemudian idenya pada waktu itu adalah gini. Ada yang kemudian membalas Twitter mereka dengan bilang, ada ibu, sebetulnya dia juga kerja di rumah gue. Dan dia sebagai single parent nyekolahkan 2 anaknya, dan betul-betul bahwa modal dia nyekolahkan anaknya ada dengan jualan donat, dan donat modal dia bikin donat itu adalah 50.000 rupiah, dan itu bisa sampai nyekolahin anaknya. Bayangkan kalau sekarang modalnya dia punya 100.000 rupiah dan bukan 50.000 rupiah. Dari semua ide-ide yang masuk ke dalam Twitter atau apapun yang mereka itu, mereka akan memilih siapa yang kemudian idenya itu akan diwujudkan. Dan di sore harinya mereka ngirimkan 50.000 rupiah itu loh ke ibu itu. Wow. Dan kalau kita bilang bukan salah memberikan minum kepada bapak ojek yang kepanasan dan seterusnya, nggak salah. Tapi air minum itu habis. Sementara kalau yang 50.000 buat si ibu tersebut, yang single parent tersebut, bisa nyekolahin anak lo selama ini dengan modal 50.000, sekarang modalnya 100.000. Itu yang saya bilang kelompok ini keren. Quantum leap-nya adalah modalnya ditambah, bukan 30 menit 50.000 dan 5 kepala, tapi 30.000 rupiah. 30 menit 50.000 dan 25 kepala. That's quantum leap example. Gitu. Jadi artinya kita harus tahu emang maunya kemana ya Mas ya. Maunya kemana. Jadi emang yang kita bayangkan adalah sebelum melakukan sesuatu, kita bayangkan hasil akhirnya nanti seperti apa. Yes. Baru kemudian dimundurin lagi. Stepnya adalah apa. Yes. Jadi kita dengan gitu bisa tahu mana yang kita langsung bisa lakukan bersamaan sekaligus, supaya kita mungkin dari step 1, step 2 bisa gue langsungin nih. Jadi gue bisa langsung ke 3 gitu kan. Setahun dari sesudah saya lakukan ide itu, saya membaca buku, ternyata ide itu juga pernah dilakukan di sebuah negara. Profesornya itu ngasih juga $10 kepada mahasiswa-mahasiswanya. Ini adalah sekolah bisnis nih, Wet. Sekolah bisnis J. Terus kemudian mereka bilang gini, dikasih tugas sama si profesornya, minggu depan presentasikan $10 ini jadi apa. Kelompok-kelompok itu kan ada yang istilahnya when life gives you a lemon makes a lemonade. $10 tersebut dibelikan lemon, mereka bikin kemudian lemonade dijual, anggaplah jadinya $20. Udah lumayan dong, dari 10 ke 20. Terus kemudian kelompok lain lagi berpikir nih,
oh apa sih yang bisa lebih ngasilin uang nih gitu. Terus kemudian mereka melihat opportunity, ada demand apa gitu kan. Gitu. Ternyata bahwa banyak sekali restoran-restoran yang kemudian banyak ada waiting listnya untuk bisa makan di sana. Mereka kumpulin dan mereka kayak seakan-akan udah ngebook dulu. Bukan seakan-akan, mereka ngebook dulu di tanggal-tanggal yang keren dalam setahun. 14 Februari lah, analah dan seterusnya. Sehingga kemudian mereka posting di dalam blognya mereka, kalau kalian mau dapat tempat di restoran-restoran ini di tanggal-tanggal yang khusus, we have already ininya, bookingannya. Dan kemudian tinggal ditransfer, bayar berapa untuk kemudian dapat bookingan tersebut. Simplifying others life, dan mereka dapat duitnya. Calok keren deh gitu kan. Oke, itu misalkan anggaplah dapat $40. Bayangin untuk bisa dapat di restoran yang Michelin star, tiba-tiba cuma bayar $2 kan boleh-boleh aja dong gitu. Mereka dapat $40. Yang paling keren, ada satu kelompok yang bisa dapatnya ratusan dolar, bahkan sampai lebih dari $1.000. Apa yang terjadi? Kan itu misalkan ada 10 kelompok. Mereka kasak-kusuk dengar diskusi kelompok lain gitu, terus tiba-tiba mereka kirimkan email kepada perusahaan-perusahaan yang memang nyawanya itu adalah di ide, kreativitas dan inovasi. Mereka bilang gini, we are from the business school, bla 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 bla, dan kemudian kita di-challenge untuk ide-ide kreatif mereka. Daripada Anda proses rekrutmennya panjang lebar dan nggak ketemu dengan orang yang sudah terbukti kreatif, kenapa nggak kalian melihat video presentasi dari grup-grup yang bisa dilihat kreativitasnya, hampir sama seperti kalau Anda melakukan case study di perusahaan Anda untuk merekrut orang yang kreatif. Satu video harganya $100. Jadi dia videoin. Dia jual teman-temannya. Kan presentasi di depan kelas. Dia videoin. Dia jual video presentasinya teman-teman. Dia mereka nggak kerja sama sekali sebelum hari H. Di hari H-nya dia videoin tuh teman-teman yang presentasinya dan seterusnya. Sehingga kalau kemudian ada perusahaan-perusahaan yang mau melihat ini ada nggak yang bakal lulus dalam waktu dekat dan anak-anak kreatif, si perusahaan itu bahkan nggak perlu ngundang orang untuk datang ke study, nggak perlu nggak perlu makan minum, nggak perlu ngabisin waktu, udah dapat hasil akhirnya video dengan durasi anggaplah 5 menit. Kalau dia mau 10 video, dia tinggal kalikan 100 kali 10, $1.000. That's quantum leap, cakep kan? Wow. Oke. So we have to be apa ya istilahnya, mesti cerdik dong. Smart. Iya. Ya. Oke, abis ini kita bahas ya gimana caranya untuk menjadi smart seperti ini. Karena nggak semua orang loh punya kreativitas seperti itu. Dan makan apa ya? Nah itu dia, bisa terpikir bahkan untuk seperti itu. Zaman dulu kayak gitu. Makanya apa sih ini anak bisa pinter begini gitu kan? Kebetulan saya makan bola lampu. Terang pikirannya. Bagus. Baik, kita akan kembali lagi setelah ini. It's nice in Jakarta in the morning with Cosmopolitan FM. Let's get back. Mas Alex, sekarang gini Mas, untuk bisa punya pemikiran secerdas itu, sepintar itu, sesmart itu. Ada yang bilang mungkin gini, ya Bo, yang bawaan Bo emang dipintar gitu. Apakah sebenarnya bisa dimiliki semua orang? Apakah? Penekanan Mas, yang penting ada suara aja. Jawabnya, aduh. Iki apa toh? Dagelan iki. Contoh yang anak-anak yang saya ketemu di kelas yang mereka hanya duduk di situ dan kemudian pakai teknologi. Satu strategi yang pertama adalah embrace limitation. Why I said embrace limitation? Mereka secara fisik terkungkung di 4 dinding, di dalam 4 dinding. Tapi kemudian mereka bilang gini, that's the limit secara fisik. Emang kita nggak bisa keluar dari 4 dinding ini. Orang lain keluar secara fisik, mereka keluar secara bahwa mereka bahkan bisa borderless, menjangkau globally, untuk kemudian bisa narik network mereka. Itu yang saya bilang embrace the limitation. Seberapa jauh kita terkungkung dengan keterbatasan, dengan kita hanya bilang punya waktu kerja atau satu hari 24 jam, punya waktu kerja 6 jam misalkan, dan kemudian kita bilang apa yang membuat bahwa kita nggak tergantung pada 6 jam ini. Kalau 6 jam kita menggunakan fisik itu hanya bisa berlari sejauh misalkan berapa ratus kilometer. Kalau kemudian kita pakai kendaraan sama dengan bisa 2 jam dan bisa 3 kali lipat. Itu selalu kita mencari cara dengan keterbatasan tersebut apa yang bisa dilakukan dengan cara lebih smart ya.
Yang paling gampang kalau kemudian menghitung pakai tangan, tiba-tiba ada kalkulator. Atau kemudian kita bicara, bahkan ada orang yang bilang saya nggak pakai kalkulator, saya punya cara berhitung sendiri. Terus kemudian bahwa mereka bikin rumus-rumus di Excel-nya itu, sehingga kalau perhitungan data-data akan kemudian tinggal satu kali klik dan kemudian hasil analisanya keluar dengan sendirinya. Itu yang kita bilang, adakah cara yang bisa dilakukan dengan lebih cepat sehingga kemudian hasilnya lebih maksimal. So keluar dari keterbatasan waktu, keluar dari keterbatasan biaya, keluar dari keterbatasan tenaga, itu membuat kita bisa quantum leap. Oke, Mas, tapi gimana caranya supaya in order kita bisa melakukan quantum leap, kita tidak menabrak norma-norma? Karena kan akhirnya jadi kadang-kadang, wah gimana ya supaya gue bisa lompat jauh? Yes. Gue lakuin ini deh, gue lakuin ini deh. Yes. Which is sebenarnya itu udah menabrak norma atau mungkin udah something yang ya without bukan mau bilang hurting anybody. Yes. Susah sih ya, mungkin lebih ke itu tadi Mas, nabrak norma. Pada saat melakukan quantum leap, polisi hati emang nggak boleh ditinggalin, gitu kan? Kuncinya di situ ya, Mas. Kalau misalnya saya lakukan ini dengan nginjek kepala orang, kalau saya lakukan ini tapi bahwa itu adalah sama dengan fraud, gitu kan? Itu yang kalau kita bilang polisi hati nggak boleh, daripada ketangkep polisi beneran, gitu kan? Nah, yang juga kemudian bisa ditambahkan dari embrace limitation dari keterbatasan yang kita punya. Yang kedua adalah keluar dari keterkinian. Cakep ya Kak. Bagus, dari keluar terkinian. Benar. Kalau kita bilang terkungkung dalam keterkinian, bahwa ya gue cuma lulusan ini, ya gue cuma punyanya ini, ya bos gue kayak begitu. Itu kita bilang kini atau sekarang itu yang ada. Tapi kalau kita bilang keluar dari keterkinian, ditanyain lu maunya apa? Ini yang kita pernah dulu bahas, bukan SWOT tapi OTSW. Bukan dimulai dari strength dulu, tapi dimulai dari opportunity dulu. Pada saat kita mulai dari strength dan weakness, itu sama dengan kita terkungkung pada keterkinian. Kita memulai dari apa yang kita punya sekarang. Tapi kalau kita bilang quantum leap ini mulai dari apa yang kita mau. Berarti kita start dari gua ke depannya yang tadi dibuka oleh Angie dengan goals. Gua maunya apa? Dengan gua maunya itu, sekarang gua punyanya apa? Kurangnya apa? Yang harus gua tambahin apa? Itu yang kita bilang bahwa orang melakukan quantum leap itu di sana. Gitu. Saya melakukan quantum leap yang sederhana. Ada dua hal. Yang pertama kan tahun lalu saya udah bilang soal yang saya turun berat badan tersebut. Kalau kemudian saya bilang bahwa jadwal saya begini dan kemudian nggak bisa ke tempat fitness, that's an excuse. Tapi kemudian saya bilang saya nggak mau bahwa keterbatasan nggak punya waktu sehingga saya harus ke fitness center, nggak bisa. Akhirnya saya kan push up pagi dan malam, gitu. Itu yang saya bilang, kalau saya hanya punya waktu setengah jam pagi dan setengah jam malam, akhirnya saya push up, gitu. Dan kemudian yang kedua adalah Inggris nulis saya jelek banget Kakak. Saya cuma bilang gini, saya sangat ingin untuk bisa nulis dalam bahasa Inggris yang sampai dapat rasa. Nyari guru nggak ketemu, beneran nggak ketemu, karena kemudian disuruhnya masuk kelas-kelas yang formal biasa itu. Lalu saya pengen belajar nulis yang dapat rasa, gitu loh. Terus kemudian nyari guru nggak ada, kan berarti terbatas nih. Terus kemudian yang kedua adalah waktu, kalau memang saya harus ngambil kursus lagi nggak ada, gitu. Akhirnya saya pergunakan Instagram. I push myself consistently pagi dan malam. Itu kemudian selalu posting satu pagi dan satu malam, bukan sekedar foto tapi caption yang saya pikirin untuk men-challenge rasa bahasa Inggris saya. Itu yang saya pikir bahwa bukan dari keterbatasan apa yang dimulai, tapi saya bilang bahwa someday kalau misalkan saya harus ngomong dalam bahasa Inggris tapi sampai dapat rasa banget, dan itu di forum yang saya bilang nggak boleh malu-maluin. Kalau itu yang saya inginkan, apa yang harus saya lakukan sekarang? The quantum leap cara yang saya lakukan adalah lewat Instagram itu. Gitu. Oke. Kita habis ini balik lagi Cosmoners ya. Kalau Anda punya pertanyaan boleh sampaikan di @cosmopolitan_fm ya. Mas Alex masih ada di sini untuk kita ngobrol-ngobrol soal quantum leap ini. Oke, kita balik lagi habis ini ya. Selamat pagi Mas Hari Ponco. Mas Hari nanya gini, pagi semua, bagaimana pengaruh pengalaman dan jam terbang walaupun banyak leapers di era sekarang? Walaupun banyak apa? Leapers. Oke. Buat saya pengalaman itu juga penting. Cuman banyak orang kejebaknya adalah hanya sekedar bilang pengalaman saya itu lebih banyak dari kamu.
biasanya kalau dibilang seperti itu mengacu hanya sudah berapa tahun dia kerja. Oke. Quantum leap ini kita nggak bilang bahwa orang apakah sekedar dia lompat berkali-kali lipat, tapi sebetulnya apakah dia memanfaatkan dua orang sama-sama kerja 1 tahun, tapi bisa saja 1 tahunnya si A dengan 1 tahunnya si B membuat titik akhirnya di akhir tahun tersebut beda. Kenapa? Karena dia mengalami sesuatunya tersebut, dia optimalkan banget tuh prosesnya gitu. Jadi kalau kita bilang bagaimana dengan years of experience, pengalaman dan lain-lain, saya sangat setuju selama itu dimanfaatkannya dengan total gitu. Itu kuncinya di sana gitu. Bedakan dengan leapers yang kemudian hanya sekedar keberuntungannya tiba-tiba diposisikan tapi dia kemudian nggak lebih punya kemampuan, keberuntungan semu gitu. Itu yang buat saya beda dengan yang kita bicarakan sebagai quantum leap yang sebenarnya. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas ya Mas Hari ya. Terus Mas Alex, kesimpulan dari obrolan kita mengenai quantum leap at work gitu loh, apa strategi yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih mempercepat perjalanan karir kita. Saya nggak akan mengulangi poin-poinnya lagi satu persatu untuk diulangi, tetapi saya titipkan kepada Cosmoners, bayangin segitiga di setiap sudutnya tersebut yang akan sekarang saya sebutkan satu-satu. Sudut yang pertama adalah sudut effort, sudut upaya. Oke, sudut yang satunya lagi adalah control. Sudut satunya lagi adalah impact. Kalau kita punya segitiga upaya ini di dalam diri kita, saya ulangin lagi, jadi adalah effort, control, impact. Effort, control, impact. Kita mainkan segitiga ini, kita selalu berpikir dengan cara yang sangat praktis dalam setiap melakukan sesuatu. Ini kontrolnya di saya atau tidak? Sejauh mana saya memanfaatkan kontrol di tangan saya, misalkan authority dan lain-lain, seoptimal mungkin, tetapi dengan effort seminimal mungkin, dengan impact yang sebesar mungkin. Itu teorinya quantum leap. Sekali lagi, kita memanfaatkan kontrol yang ada di tangan kita seoptimal mungkin dengan mencari cara yang paling effortless, tapi dengan impact yang paling gede. Sehingga kalau kita mau melakukan satu project, kita bikin strateginya, pilihan-pilihannya, kita lihat mana yang sudah mengoptimalkan kontrol di tangan kita tanpa lebih bergantung pada kontrol di tangan orang lain. Karena kalau lebih banyak bergantung pada kontrol orang lain, kita nggak bisa mengkontrol sendiri itu proses dan dampaknya. Yang kedua, alternatifnya kita pilih mana yang effortnya paling kecil. Kenapa? Karena kemudian dengan effort yang kecil kita masih bisa melakukan banyak hal lain lagi dibandingkan satu hal tapi effortnya gede banget. Yang terakhir, dari pilihan tersebut kita melihat mana yang kemudian effortnya paling kecil dengan kontrol paling optimal dengan impact yang paling gede. Itu adalah strategi memilih langkah untuk membuat kita mendapatkan quantum leap. Kontrol, effort, impact. Yes. Terima kasih banyak Mas Alex. 3 bulan lagi saya akan menanyakan apakah kontrol, impact dan effort sudah dilakukan oleh Kak Iwet dan Enji, dan kemudian kita lihat apakah quantum leap sudah terjadi. Buat take preview-nya dan buat majalahmu. Halo. Enak aja siaran bareng tanpa pernah diuji, ya. Take preview dan majalahmu. Lihat quantum leap-nya. Syukur lo mau dilihat Hello di review 3 bulan lagi. Take preview-mu juga. Take preview-mu juga. Kakak bayaranku dolar ya. Buset. Dolar Zimbabwe. Yang penting dolar. Ada emang Zimbabwe dolar? Aku nggak tahu Mas Alex. Aduh, Jangan salah marah. lagi. Bye Mas Alex. Bye bye. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.